Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk adik-adik. Setelah itu, silakan adik-adik isi presensi pada WhatsApp group disediakan. Pembelajaran hari ini adalah menjelaskan mengenai struktur dan bentuk pasar dan menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Adik-adik disimak baik-baik ya video pembelajaran hari ini. Mengapa nih kita penting mempelajari tentang struktur pasar dan bentuk pasar? Karena kita akan mengetahui bagaimana struktur pasar dan bentuk pasar dan apa pengaruh ipteknya terhadap jenis dan struktur pasar. Oleh karena itu, adik-adik simak baik-baik ya video pembelajaran hari ini. Kita ke pembahasan yang pertama. Apa yang adik-adik tahu tentang struktur pasar? Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku, usaha, dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Di sini struktur pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Perlu adik-adik ketahui bahwa struktur pasar persaingan sempurna ini dibagi menjadi 3 kelompok pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, ada pasar monopolistik. Dan yang ketiga, pasar oligopoli. Sampai sini paham ya? Nah, adik-adik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Ada yang tahu apa itu pasar persaingan sempurna? Ya, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas yang sempurna dari sumber daya serta pengetahuan yang sempurna yang dimiliki oleh penjual dan pembeli, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pada pasar persaingan sempurna ini yaitu pasar modal. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Tentu pada pasar ini terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Pembeli yang membutuhkan pun banyak dan penjual yang menawarkan barang pun banyak. Lalu yang kedua yaitu produk yang dijual atau yang ditawarkan homogen. Artinya produk yang ditawarkan itu sama, tidak ada yang berbeda. Lalu yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yaitu di sini bebas, tidak ada halangan untuk memasuki pasar tersebut. Lalu ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak ada campur tangan pemerintah. Artinya, dalam menentukan harga, pada pasar persaingan sempurna ini tidak adanya campur tangan pemerintah, melainkan atas kesepakatan antara penjual dengan pembeli, seperti itu. Oke adik-adik, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu barang yang tersedia di pasar banyak. Di sini memudahkan konsumen untuk dapat memilih barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu yang kedua, harga atas kesepakatan kedua belah pihak. Artinya di sini harga ditentukan dan disepakati atas tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga di sini mendapatkan kepuasan tersendiri untuk penjual dan pembeli tersebut. Lalu yang ketiga, tidak perlu adanya iklan. Ya, memang di sini pembeli sudah mengetahui pasar dan sudah hafal tentang pasar sehingga tidak perlu adanya promosi atau memasang iklan. Adapun kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu homogen atau sama. Hal ini tidak dikehendaki oleh konsumen
karena barang tidak bervariasi dan konsumen akan mudah cepat bosan. Lalu yang ketiga, laba yang didapat itu kecil karena di sini penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh harga pasar. Bagaimana nih proses terbentuknya harga pada pasar persaingan sempurna? Pada pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga yang ditawarkan relatif tetap. Pada pasar persaingan sempurna ini terdapat manfaat baik untuk penjual maupun pada pembelinya. Bagi produsen, manfaatnya yaitu kemauan untuk dapat meningkatkan efisiensi usahanya. Sedangkan pada konsumen mendapatkan harga yang relatif murah, sehingga konsumen bebas atau terdapat kepuasan maksimum untuk dapat memilih barang sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Baik itu adik-adik mengenai pasar persaingan sempurna. Dimengerti ya sampai sini? Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Selanjutnya adik-adik di sini ada pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu? Yaitu pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang mempengaruhi pasar atau harga, serta terdapat satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Di sini terdapat 3 kelompok pasar pada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli, kedua ada pasar monopolistik, dan yang ketiga ada pasar oligopoli. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli ini adalah pasar yang seluruh proses penawarannya itu dipegang oleh satu penjual atau produsen saja. Jadi hanya ada satu produsen atau penjual yang menghadapi banyak pembeli. Contohnya itu seperti apa? Adanya PLN, PT KAI, PAM, Telkom, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, di sini terdapat ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu perusahaan terdapat banyak pembeli. Jelas di sini bahwa yang memegang perusahaan itu hanya satu dan berhadapan dengan banyak pembeli. Lalu yang kedua, barang tidak disubstitusikan atau produk tidak disubstitusikan. Seperti itu. Dan yang ketiga, adanya hambatan untuk memasuki pasar. Jelas di sini bahwa untuk memasuki pasar itu adanya hambatan karena yang memegang itu hanya satu perusahaan dan telah dipercayai oleh konsumen. Selanjutnya, yang keempat, di sini bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan. Artinya pemerintah tidak ikut dalam penentuan harga. Terakhir, keuntungan diperoleh pada satu perusahaan atau oleh satu perusahaan. Jelas di sini bahwa yang memegang pun hanya satu perusahaan dan keuntungan pun diperoleh hanya untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pasar monopoli ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat melakukan penelitian dan pengembangan sehingga di sini dapat terjadi peningkatan kualitas barang atau dapat menjadi penurunan biaya produksi, seperti itu. Dan yang kedua, dapat melakukan spesialisasi. Jelas di sini perusahaan itu besar dan dalam produksinya pun besar dan dapat dengan bahan yang relatif murah dan menggunakan teknologi yang canggih seperti itu. Itu adalah kelebihan pasar monopoli. Dan adapun kekurangan pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ketidakadilan. Jelas di sini bahwa perusahaan monopolis itu selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain. Lalu yang kedua, adanya unsur eksploitasi baik dari pembeli maupun dari penjualnya.
Unsur eksploitasi ini yaitu menggunakan sumber daya yang berlebihan untuk memproduksi suatu barang. Lalu yang ketiga, adanya pemborosan terhadap penggunaan sumber daya ekonomi. Sampai sini paham ya adik-adik mengenai pasar monopoli. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Oke adik-adik, selanjutnya terdapat pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak produsen atau penjual, tetapi ada diferensiasi produk atau terdapat perbedaan pada produk seperti merek, bungkus, dan lain sebagainya. Contohnya saja di sini pada perusahaan burger. Pada perusahaan burger di sini terdapat merek McD, Texas, KFC, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri yang dimiliki pada pasar monopolistik adalah yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen. Tentu jelas di sini yang jual itu sangat banyak, tetapi yang membedakannya barang berbeda corak atau terdapat ciri khas barang yang diperjualbelikan. Ciri khasnya itu seperti merek, bungkus, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, adanya promosi barang. Jelas di sini bahwa pada pasar monopolistik ini perlu adanya promosi atau iklan, sehingga itu menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli atau memperhatikan barang yang perusahaan jual, seperti itu. Lalu yang keempat, tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Jelas di sini bahwa jika perusahaan ingin memasuki pasar, perusahaan hanya perlu kreativitas atau inovasi yang jelas dalam memasuki persaingan pada pasar monopolistik. Seperti itu ya adik-adik. Lalu di sini ada kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama tadi udah ya, penjual tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Lalu yang kedua, produsen berpacu dalam berkreativitas. Artinya di sini bahwa produsen itu harus berinovasi untuk melakukan pembaruan pada produknya sesuai dengan perkembangan zaman dan dituntut untuk berkreativitas tadi seperti tadi supaya produk itu laris di pasaran dan menarik konsumen. Lalu yang ketiga, pembeli tidak mudah berpindah ke produk lain atau pembeli itu jika mengetahui manfaatnya sesuai dengan keinginannya, maka pembeli tidak mudah untuk ke produsen lain atau membeli barang ke produsen lain, seperti itu. Lalu pasar monopolistik yang pertama yaitu biaya mahal untuk masuk ke pasar. Jelas di sini bahwa perlu pengembangan iptek untuk memasuki pasar. Lalu yang kedua, persaingan sangat berat. Jelas karena kita bersaing dengan produk-produk yang telah ternama. Yang kedua, persaingan sangat berat. Jelas karena di sini kita bersaing pada produk-produk yang telah ternama atau yang telah dikenal. Lalu yang ketiga, tingkat persaingan yang tinggi, dimulai dari tingkat harga, tingkat kualitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Contohnya saja seperti perusahaan semen, perusahaan rokok, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sedikit penjual, 3-10, yang merupakan produk substitusi. Lalu yang kedua, terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli ini. Hal ini karena produk yang dijual hanya sedikit. Lalu yang ketiga, keputusan harga dipertimbangkan oleh perusahaan lain. Jelas di sini bahwa harga pada perusahaan A sangat berpengaruh terhadap harga pada perusahaan B. Seperti itu. Dan yang keempat, perlu adanya promosi atau iklan dalam memasarkan produk ini. Adapun kebaikan pasar oligopoli, yang pertama memberi kebebasan pembeli. Artinya di sini pembeli bebas untuk memilih barang sesuai dengan keinginan atau pendapatan yang dimilikinya. Karena di sini pada pasar oligopoli barang yang diperjualbelikan yaitu berbeda corak. Dan yang kedua, ada mampu menyediakan dana.
Nah, di sini dana itu untuk pengembangan, untuk penelitian sehingga dapat melakukan pembaruan produk atau penemuan baru produk seperti itu. Lalu di sini kelebihan pasar oligopoli yang terakhir yaitu lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena di sini terdapat persaingan dari hal mutu, kualitas, harga, dan proses produksi serta apa itu adanya garansi dan lain sebagainya. Adapun kekurangan pasar oligopoli, yang pertama harga cenderung stabil karena di sini pada saat harga naik maka akan terjadi inflasi seperti itu. Lalu yang kedua bisa menimbulkan pemborosan dalam hal biaya produksi jika perusahaan adanya pengadaan sumber daya alam yang berlebihan seperti itu. Dan lalu yang ketiga timbul eksploitasi, yaitu bisa menimbulkan secara berlebihan pada faktor-faktor produksi walaupun tidak separah pada pasar monopoli. Sampai sini paham ya adik-adik mengenai pasar oligopoli. Ibu akan menjelaskan peran iptek terhadap perubahan struktur dan jenis pasar. Semakin berkembangnya kegiatan jual beli menggunakan internet, maka semakin mendorong pula kegiatan jenis pasar abstrak dan untuk memudahkan proses jual beli tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pada era sekarang, pada zaman sekarang, internet menjadi salah satu ladang untuk mencari atau untuk menaikkan kegiatan ekonomi. Nah, diibaratkan di Indonesia itu jenis pasar pada dunia maya ini yaitu pasar oligopoli. Karena hanya beberapa penjual atau hanya beberapa saja yang dapat mengakses internet secara memadai. Diharapkan kedepannya seluruh warga Indonesia dalam meningkatkan perekonomian ini bisa lebih memanfaatkan internet dan pada pasar dunia maya ini bisa menjadi pelaku pasar seperti pasar monopolistik. Adik-adik, berikut peran iptek terhadap perubahan jenis pasar dan struktur pasar. Yang pertama adanya perluasan pasar. Nah, di sini jangkauan pasar dalam hal produk yang ditawarkan akan semakin luas, tentunya dapat mencapai pelosok dunia. Seperti adanya perluasan jaringan mitra kerja. Jelas di sini baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia tanpa batas negara bisa saling bermitra atau bisa saling bekerja sama dalam mengembangkan ekonominya. Lalu yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan dan mempermudah dalam mengakses informasi. Jelas di sini bahwa perkembangan perusahaan akan semakin berkembang dan mempermudah produk yang dijual di pasaran atau yang ditawarkan pada pasaran itu semakin luas sehingga calon pembeli atau konsumen dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Seperti itu. Sampai sini paham ya adik-adik betapa perlunya teknologi dalam pengembangan ekonomi pada saat ini. Seperti itu. Nah adik-adik, materi telah selesai Ibu sampaikan. Silakan adik-adik kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu berikan di akhir video pembelajaran ini. Setelah itu kumpulkan via WhatsApp group atau personal kontak ke Ibu ya. Dan jika ingin ditanyakan bisa melalui WA Ibu atau bertanya di WhatsApp group. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita telah mengetahui apa itu struktur pasar atau keadaan pasar. Nah, struktur pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 kelompok pasar, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Dan pasar-pasar tersebut memiliki kelebihan, kekurangan, ciri-ciri masing-masing pasar.
dan apa itu peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar itu sangat mempengaruhi dalam kondisi sekarang. Tentunya pada zaman sekarang ini, internet tidak dipungkiri lagi adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Seperti itu. Ya adik-adik, jika adik-adik mempunyai usaha, maka bisa dipasarkan melalui akses internet. Agar produk atau usaha yang adik jalankan bisa diketahui oleh kalangan masyarakat banyak, sehingga akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Seperti itu ya. Adik-adik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan adik-adik. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan adik-adik pahami terlebih dahulu. Mohon maaf apabila Ibu dalam penyampaian materi hari ini masih banyak kekurangan. Pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.